Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Tono menatap angkotnya yang terparkir di pangkalan. Warnanya sudah pudar, cat orange yang seharusnya cerah kini kusam oleh usia. Beberapa stiker bergambar tim sepak bola favoritnya masih menempel di kaca depan. Di kursi kemudi, sebuah tas kecil berisi bekal nasi bungkus buatan istrinya tergeletak. Kerja keras dulu, makan nanti, gumam Tono sambil menarik napas panjang. Margonda, jalan utama yang membelah kota Depok, selalu ramai di siang hari. Namun, bagi para sopir angkot, ramainya jalan belum tentu berarti ramainya penumpang. Kini, persaingan semakin berat. Para sopir harus bersaing dengan motor pribadi, ojek online, bahkan bus kecil yang rutenya mulai menggerogoti jalur mereka. "Ton, sepi ya?" tanya Burhan, rekan sesama sopir, yang duduk di kursi panjang pangkalan sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. "Iya, Han. Susah sekarang. Penumpang makin dikit. Untung anakku nggak banyak minta," jawab Tono sambil tersenyum kecil, meski dalam hati dia khawatir. Burhan mengangguk. Ia tahu betul beban yang dipikul Tono. Meski kelihatannya tenang, Tono adalah tulang punggung keluarga kecilnya. Anak semata wayangnya, Nia, sedang duduk di kelas 2 SMP, sementara istrinya, Siti, mengelola warung kecil di rumah kontrakan mereka yang mungil. Itu Ton, ada calon penumpang tuh," seru Burhan sambil menunjuk seorang ibu yang terlihat kebingungan di pinggir jalan. Tono segera bergegas. "Bismillah," ucapnya lirih sambil memutar kunci kontak. Mesin angkotnya berderum, meski terdengar agak tersendat. Di rumah, Siti menghabiskan harinya mengurus warung kecil di depan rumah mereka. Warung itu menjual kebutuhan harian seperti beras, telur, dan jajanan anak-anak. Tapi penghasilannya pas-pasan sehingga Tono harus bekerja lebih keras untuk menutup kebutuhan keluarga. "Nia, belajar yang rajin ya. Bapak kerja keras buat kamu." Seringkali Tono berkata begitu pada anaknya. "Iya, Pak. Nia nggak mau jadi sopir angkot. Nia mau jadi dokter biar bisa nolong Bapak kalau sakit," jawab Nia dengan polos yang selalu membuat Tono tersenyum bangga meski hatinya getir. Malam itu sebelum berangkat, Siti menyuguhkan segelas teh manis dan sepotong ubi goreng. "Pak, besok Nia minta uang buat beli buku." "Uangnya ada kan?" tanya Siti dengan suara pelan. Tono menyeruput tehnya, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Doakan saja penumpang ramai malam ini," jawabnya sambil menatap wajah istrinya yang mulai menua. Garis-garis lelah terlihat jelas di wajah Siti, namun ia tetap setia mendampingi suaminya. Setelah menyelesaikan teh dan ubinya, Tono mencium kening istrinya lalu melangkah keluar rumah menuju pangkalan. Di pangkalan angkot Margonda, para sopir biasanya menghabiskan waktu mengobrol sambil menunggu penumpang. Beberapa dari mereka memilih untuk sekadar tidur di dalam angkot, sementara yang lain bercanda meski hati mereka sama-sama khawatir soal setoran. "Ton, kapan angkotmu mau dicat ulang? Itu warnanya udah kayak keramik toilet," ejek Jaya, sopir angkot lain, sambil tertawa keras. "Kamu pikir aku kerja buat gaya-gayaan? Yang penting jalan, ada rezeki buat keluarga," balas Tono dengan senyum tipis.
Meski sering bercanda, solidaritas di antara para sopir sangat erat. Mereka saling berbagi makanan, merokok bergantian, bahkan terkadang saling meminjam uang saat keadaan mendesak. Namun, ada juga rasa cemas yang tak terucap. Dunia mereka perlahan berubah. Angkot yang dulu menjadi pilihan utama warga Depok kini mulai ditinggalkan. Kalau begini terus mau jadi apa kita nanti, ya? Burhan bergumam sambil memandangi jalanan yang mulai lengang. Kita ikhlas aja, Han. Rezeki itu udah diatur. Lagian, siapa tahu angkot kita nanti jadi legenda? Jawab Tono sambil tertawa kecil, meski dalam hatinya, ia juga tak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.30. Pangkalan angkot mulai sepi. Hanya tinggal Tono dan Burhan yang masih memarkir kendaraan mereka di sana. Beberapa sopir lain sudah menyerah lebih awal dan pulang ke rumah. Ton, gak pulang aja? Udah lewat setoran belum? Tanya Burhan sambil menguap. Wajahnya terlihat lelah. Belum, Han. Kurang dikit lagi. Kalau balik sekarang, besok Siti marah. Jawab Tono sambil menghidupkan rokok kreteknya. Burhan tertawa kecil. Ya udah, hati-hati ya. Jalanan malam begini kadang suka ada yang aneh-aneh. Tono tersenyum samar. Aneh atau enggak, yang penting bayar, Han. Kalau ada yang aneh, biar aku ajak ngobrol aja, katanya sambil terkekeh. Setelah Burhan pergi, Tono memutuskan untuk mengambil satu putaran terakhir ke arah Margonda. Malam semakin dingin, angin bertiup pelan membawa bau tanah yang lembab. Lampu jalan yang sebelumnya terang mulai redup. Beberapa di antaranya mati total, meninggalkan gelap di sebagian ruas jalan. Sepanjang jalan, suasana terasa mencekam. Margonda yang biasanya penuh kendaraan kini seperti kota mati. Hanya sesekali motor melintas dengan suara knalpot yang memecah keheningan. Tono menyalakan radio tua di angkotnya, mencoba mengusir rasa sepi. Tapi suara penyiar terdengar jauh lebih seram daripada menyenangkan di suasana seperti itu. Lagu apa sih ini? Gumamnya. Lalu mematikan radio. Saat angkot melewati TPU Karet, Tono melirik jam di dashboard. Tepat pukul 23.45. Ia mengingat peringatan Burhan tadi, tapi kebutuhan membuatnya menepis rasa takut. Bismillah. Rezeki harus dikejar. Ucapnya pelan sambil menatap jalan yang tampak tak berujung. Tono hampir melewati TPU Karet ketika tiba-tiba ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Wanita itu melambaikan tangan isyarat meminta angkot berhenti. Ia mengenakan pakaian lusuh seperti seragam kerja pabrik dengan tas besar tergantung di bahunya. Wajahnya pucat tapi matanya terlihat lelah. Margonda, Pak? Tanyanya dengan suara pelan ketika Tono menurunkan kaca. Iya, naik aja Bu, sahut Tono ramah sambil membuka pintu belakang. Wanita itu masuk dan duduk di kursi belakang, memeluk tasnya erat. Tono melirik ke kaca spion memperhatikan penumpangnya. Wanita itu menunduk, pandangannya terfokus pada tangannya sendiri. Tono mencoba memulai percakapan untuk mencairkan suasana. Kerja di mana Bu? Pulang malam sekali? Tanyanya. Di pabrik dekat sini, Pak. Jawab wanita itu singkat tanpa menoleh. Jawaban itu membuat Tono merasa sedikit lega. Oh, pantes capek. Biasanya jam segini angkot udah jarang lewat. Untung ketemu saya, lanjutnya mencoba ramah. Wanita itu tidak merespons lagi. Hanya hening yang mengisi ruang angkot. Aroma melati tiba-tiba tercium samar. Awalnya, Tono berpikir itu datang dari pohon-pohon di sepanjang jalan, tetapi semakin lama, baunya semakin kuat. Bau apa ini? Gumam Tono dalam hati, sambil mencoba mengusir pikiran buruk. Jalan Margonda, yang biasanya dilalui Tono dalam hitungan menit malam, itu terasa lebih panjang. Lampu-lampu jalan tampak menjauh, seperti tidak ada habisnya. Tono mulai merasa ada yang aneh, tetapi ia menenangkan dirinya sendiri. Bu, Margonda bagian mana nih? Tanya Tono lagi, mencoba memecah keheningan. Depan gang Margonda, Pak. Jawab wanita itu singkat tanpa menoleh.
Tono mengangguk dan mempercepat laju angkotnya. Suasana semakin mencekam dengan suara angin yang terdengar jelas di telinganya. Ketika sampai di gang yang dimaksud, Tono menepikan angkot. Ia mematikan mesin dan menoleh ke kursi belakang. Namun, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Jantung Tono berdegup kencang. Ia mengucek matanya, berpikir mungkin penumpang itu turun tanpa ia sadari. Bu, panggilnya sambil melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu belakang angkotnya. Tono segera menoleh ke kaca belakang dan melihat wanita itu berdiri di luar, tersenyum tipis. Bibirnya bergerak seperti mengucapkan, "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang." Tono mengikuti arah pandang wanita itu ke dalam gang. Di sana, sebuah papan kecil terlihat jelas, bertuliskan Pemakaman Umum Margonda. Keringat dingin mengalir di pelipis Tono. Ia memacu angkotnya tanpa menoleh ke belakang lagi, meninggalkan gang itu dalam keheningan yang menusuk. Bau melati semakin tajam, seolah menyelimuti tubuhnya. Tono menghabiskan sisa perjalanan dengan perasaan tak menentu. Suara mesin angkot yang biasanya menjadi teman, kini terasa menakutkan. Di dalam pikirannya, bayangan wanita itu terus muncul. Senyum tipisnya, bau melati yang begitu kuat, dan papan kecil bertuliskan Pemakaman Umum Margonda. Ya Allah, apa yang barusan terjadi? Gumam Tono sambil memegangi setir erat. Tangannya berkeringat dingin. Ia memutuskan untuk kembali ke pangkalan, berharap bisa bertemu Burhan atau sopir lain. Setidaknya berbicara dengan mereka mungkin bisa meredakan rasa takutnya. Tapi setibanya di pangkalan, tempat itu sudah kosong. Hanya ada beberapa angkot yang terparkir, tertutup embun malam. Tono duduk di dalam angkotnya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rokok kreteknya sudah mati di asbak. Ia menyalakan lagi satu batang, mengisapnya dalam-dalam sambil berpikir, kalau cerita ini kubilang ke orang, pasti mereka pikir aku ngigau. Pikirnya sambil memandangi jalan yang gelap di depannya. Pagi hari menjelang, Tono bangun dengan wajah lelah. Ia baru tiba di rumah menjelang subuh, setelah beberapa jam duduk di pangkalan tanpa berani pulang. Siti yang sedang menyapu halaman menyadari ada yang aneh. "Pak, kok mukamu pucat begitu? Ada apa tadi malam?" tanya Siti sambil menghentikan sapuannya. "Gak apa-apa, Bu. Mungkin kecapekan aja." "Malam panjang," jawab Tono singkat, mencoba menghindari pembahasan. Siti menatapnya curiga, tetapi memilih diam. Ia tahu Tono akan bercerita sendiri jika memang sudah siap. "Nanti siang jangan lupa makan, Pak. Kamu gak bisa terus begini loh," ujar Siti sambil mengusap pelan bau suaminya. Tono hanya mengangguk dan segera mandi. Air dingin yang menyentuh tubuhnya membuat pikirannya sedikit lebih tenang, meski bayangan wanita itu tetap menghantui. Tono kembali ke pangkalan lebih awal dari biasanya. Ia ingin berbicara dengan Burhan atau sopir lain yang mungkin tahu sesuatu tentang kejadian aneh itu. Saat Tono tiba, Burhan sudah duduk di bangku kayu, menikmati segelas kopi hitam. "Han, aku mau cerita soal kejadian tadi malam," kata Tono setelah menyalakan rokoknya. Burhan mendongak penasaran. "Kenapa, Ton? Ada yang gak beres?" Tono pun menceritakan semuanya tentang wanita itu, bau melati, dan papan di depan gang Margonda. Burhan mendengarkan dengan serius. Wajahnya sedikit berubah saat mendengar kata melati. "Ton, kamu gak sendirian. Aku juga pernah dengar cerita kayak gitu dari sopir lain," kata Burhan dengan nada rendah. "Maksudmu?" tanya Tono, terkejut. "Dulu ada seorang karyawan pabrik yang sering naik angkot malam. Dia meninggal karena kecelakaan di dekat TPU Karet. Banyak sopir yang bilang dia masih suka minta diantarkan pulang," jelas Burhan. Tono terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Ia tidak percaya sepenuhnya, tetapi kejadian semalam terasa terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Sejak kejadian itu, Tono membuat keputusan. Ia tidak lagi mengambil putaran terakhir. Ia memilih untuk pulang lebih awal. Meski itu berarti setoran hariannya kadang tidak terpenuhi. Siti, meski sempat khawatir, mendukung keputusan suaminya. "Pak,
Kalau nggak cukup, kita cari cara lain. Yang penting kamu nggak kenapa-kenapa, kata Siti lembut. Tono hanya tersenyum dan mencium kening istrinya. Ia tahu, jalan hidup sebagai sopir angkot penuh dengan risiko. Tetapi malam itu memberinya pelajaran penting, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa sopir lain bergabung dalam obrolan mereka. Salah satu dari mereka, Jaya, menambahkan cerita. Iya Ton, gue juga pernah lihat penumpang perempuan naik dari TPU. Tapi pas gue tanya mau turun di mana, dia nggak jawab. Tiba-tiba hilang aja, kata Jaya sambil menyeruput kopinya. Cerita demi cerita membuat Tono semakin yakin bahwa ia telah mengalami sesuatu yang tak biasa. Tapi di sisi lain, ia merasa takut untuk kembali ke rute itu, terutama pada malam hari. Jadi, apa yang harus gue lakuin? Gue masih harus kerjaan, gue nggak bisa milih-milih rute, ujar Tono dengan nada cemas. Burhan menepuk bahunya. Ton, kita ini sopir. Kerja di jalan memang banyak anehnya. Tapi ya, ingat aja satu hal, selalu baca doa. Kalau kamu percaya, mereka nggak bakal ganggu.